Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dalam program khusus Garis Besar Sekolah Sabat. Dan kita memasuki pelajaran yang ke-10 dengan judul Jalan Kebenaran dan Hidup. Namun sebelum kita mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, khususnya Garis Besar ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jalan kebenaran dan hidup, Garis Besar Sekolah Sabat pelajaran yang ke-10. Yang pertama, di bagian pertama ini kita akan melihat tentang apa yang dimaksud dengan jalan. Ya. Dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 20, Yohanes menceritakan tentang perpisahan. Perpisahan apa? Siapa? Ya. Selama 3,5 tahun, para murid berdebat tentang siapa yang terbesar. Markus 9 ayat 34. Demikian juga tercatat dalam Lukas 9 ayat 46. Lukas 22 ayat 24. Yesus telah berusaha mengajari mereka kepemimpinan yang sejati. Pada malam terakhirnya bersama dengan mereka, yaitu dengan murid-murid itu, Yesus memberikan contoh keteladanan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Apa itu? Yesus mengambil peran sebagai seorang hamba, yaitu dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 5. Saudara, karena kita semua setara di hadapan Tuhan, kekuasaan dan otoritas harus digunakan untuk melayani orang lain dengan kerendahan hati yang sejati. Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan 16. Kerendahan hati seperti itu seharusnya menjadi ciri khas para pengikut Yesus. Yang kedua, dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan Yohanes 14 ayat 4 ini, Yohanes menekankan tentang kepastian kedatangan Yesus. Pengumuman kepergian Yesus membuat para rasul menjadi sedih, mengalami kesusahan yang berat. Yohanes 13 ayat 33 dan 36. Sebuah pertanyaan muncul di sana. Kemana Yesus pergi? Dan Yohanes 14 ayat 2 ada jawaban untuk menyediakan tempat bagimu, bagi murid-murid. Yesus segera meyakinkan mereka bahwa itu bukanlah perpisahan selamanya. Yesus pasti akan datang kembali untuk membawa mereka ke tempat yang Yesus telah siapkan. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Perpisahan itu akan sangat berat. Yesus akan mati. Dan setelah dibangkitkan, Yesus hanya akan tinggal bersama mereka beberapa hari. Lalu, Yesus akan pergi dari antara mereka. Yesus mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan kemudian Yesus akan kembali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 11. Saudara, Yesus tidak pernah berbohong. Yesus berjanji untuk kembali dan pasti akan melakukannya. Segera kita akan dapat bergabung dengan para rasul, menyambut Yesus dan menemaninya ke tempat-tempat yang telah disiapkan bagi kita di sorga. Lalu di bagian yang ketiga tentang jalan ini adalah Akulah jalan. Yohanes 14 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika Yesus mengumumkan bahwa Yesus akan pergi, Petrus bertanya, "Kemanakah engkau pergi?" Yohanes 13 ayat 36. Segera setelah itu Yesus berkata kepada mereka, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Yohanes 14 ayat 4. Karena itu Thomas menjawab bahwa mereka belum mengetahui kemana Yesus pergi, sehingga mereka tidak mengetahui jalan menuju ke sana. Yohanes 14 ayat yang ke-5. Saudara, Yesus pergi kepada Allah Bapa. Yohanes 13 ayat yang ke-3. Yesus sendiri adalah jalan bagi kita untuk mencapai Bapa. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 7. Ada 2 poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika kita menapaki jalan dengan meneladani Yesus,
kita akan belajar lebih banyak lagi tentang kebenaran. Yang kedua, dan ketika Yesus memberi kita kehidupan kekal, kita akan dapat melihat Bapa secara langsung. Yesus adalah representasi Bapa yang paling mendalam. Cara Yesus bertindak dan kasih yang Dia tunjukkan saat mati untuk kita adalah cerminan yang tepat dari karakter dan kasih Bapa. Nah, di bagian kedua kita akan melihat kebenarannya. Kalau tadi jalannya, sekarang kebenarannya. Karena dikatakan akulah kebenaran. Yohanes menghubungkan kebenaran dengan 3 pribadi ketuhanan. Yang pertama, kebenaran datang dari Bapa. Yohanes 8 ayat 40. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Dan yang ketiga, penghibur adalah roh kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Pertanyaannya adalah, di mana menemukan kebenaran? Yesus adalah kebenaran, tetapi Dia tidak ada. Dia sudah tidak bersama dengan kita. Lalu, di manakah kita dapat menemukan kebenaran? Jawabannya adalah di dalam kitab suci atau Alkitab. Karena Yesus sendiri berkata bahwa kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Yohanes 5 ayat 39. Saudara, dalam perjalanan menuju Emmaus, Yesus mengutip kembali perjanjian lama sehingga 2 muridnya dapat memahami misi perjanjian lama. Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 27. Betapa penting akan perjanjian lama dan juga Alkitab itu. Berikutnya, dasar Alkitab dari khotbah Petrus pada waktu Pentakosta adalah untuk memperkenalkan Yesus. Kisah pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17, ayat 25 dan ayat 34. Begitu pula dengan Paulus dan penulis perjanjian baru lainnya. Jadi, berkat perjanjian baru, kita dapat lebih memahami kitab perjanjian lama. Artinya, 2 perjanjian ini tidak dapat dipisahkan. Saudara, Alkitab adalah terang yang menuntun kita melihat jalan kepada kebenaran. Mazmur 119 ayat 105. Berkat Alkitab, kita memahami keberadaan Tuhan. Kita tahu asal-usul kita. Dan itu adalah kunci memahami masa depan yang penuh kemuliaan yang menanti kita. Itulah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kembali kami memohon agar Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, mengurapi kami, memampukan hati dan pikiran kami untuk memahami firman, sehingga kami semakin diperteguh. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemirsa dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, garis besar pelajaran yang ke-10 sudah saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Kita bertemu di garis besar pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.